Wabillahi taufiq. Pada kesempatan kali ini Badan Kaulah selaku Muqassimul Awqat, maka perkenankanlah Badan Kaulah mau atau menyampaikan segenap beberapa ringkesan acara yang akan kita gelar pada siang menjelang sore ini. Pertama, tidak ditok Arfa'atin pembukaan di surat Al-Fatihah. Sekadimah Badan Kaulah Nekon Keagung Mimpin dan semuanya Kiai Haji Agus Wadi, disusul kelaban sambutan dari Rais Am LBM NU Sekretariat Gelis Al-Kadinto. Badan Kaulah Nekon Keangkui mewakili pon dan semuanya Kiai Abdul Wahid RB. Selanjutnya pun memasuki acara inti Bahtul Masail rutinitas Halaqah Kadinto akan dibacakan langsung tema yang akan kita bahas pada sore hari ini oleh saudara kita Al Ustaz Muhammad Isra, dan dimoderatori langsung oleh tersebutnya Al Ustaz yang jarang hadir kita untuk hadir walau lagi tersebutnya Kadinto Al Ustaz Muhammad Fauzan Harun. Terakhir penutup skrip doa. Selanjutnya para kiai, para penteritan, asatid, seampun kebubuhan, kenapa acara dan hari sore makin Kadinto betul sang pekan abdina ngaturati kelaban tapi. Al-Fatihah lillahi ta'ala wa hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa uladihi wa dhurriyyatihi wa qurrati wa sahbihi anbiya wa mursalin wa syuhada wa salihin wa malaikatil muqarrabin wa sallallahu sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Abdurrahman wa Sa'd wa Sa'id wa Amir radhiyallahu anhum wa sallallahu sultan awliya Syaikhul Qadir Jilani wa ila jil awliya tis'an radhiyallahu anhum wa ila jina wa mina jami'atina lima jidina jidina lima syaihina ila mu'allihi wa sallallahu jami'i kutubina wa sallallahu wa sallam nafa'ana bihi wa bi'ulubihi fid darin amin wa sallallahu jami'i mu'assisi jami'iyati Nahdlatul Ulama wa sallallahu syaihina Muhammad Qadir bin Abdul Latif bin Hamid bin Abdul Latif al-Muharram wa sallallahu syaihi dari nafa'ana bihi wa bi'ulubihi fid darin dan mahli kubur muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat pada masyarakat rabbil alamin biha wa biha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Selanjutnya para masyayikh, para kiai, para satir, dan anggota LBM Santri NU Kecamatan Gelis. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita bisa hadir tempat ini dalam rangka halaqah ataupun LBM Lembaga Bahtul Masail Santri NU LBM Gelis di tempat ini di Pondok Pesantren Taman Sari Putri. Bagaimana hadir dan pula tempat hadiah yang tempat memberikan amal bertahan di sana ilmu semanfaat barokah untuk kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah wassalamu semoga telah limpahkan hari pagi dengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berharap materi mudah dan kuda berkata di saja yaku umat beliau mendapatkan syafaat beliau kelak fi yaumin la yanfa'u malun wala banun. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya berdoa atas nama bekal dari Rais Am, kebetulan berkelana tetangga betul selopot ingin menyampaikan sangat mengapresiasi, dan kebetulan juga kami dari pengurus MBCNU Galis sangat berterima kasih selanjutnya terutama dari pengurus LBM Santri NU Kecamatan Galis yang telah aktif melakukan kegiatan halaqah ataupun LBM Santri NU dilaksanakan setiap bulan. Mudah-mudahan mereka memberikan manfaat untuk kita semua, dan kita semua di LBM ini bisa menjawab segala bentuk keruwetan, segala bentuk masalah yang terjadi di masyarakat bisa terjawab dan diberikan solusi dari LBM Santri NU ini ke depannya. Kami atas nama pengurus MBCNU sangat berterima kasih dan mengapresiasi, dan semoga ke depannya pengurus NU yang lain bisa hadir, bisa nimbrung di sini juga
peserta juga daripada hari ini tambah timnya, tambah semangat, tambah kompak, sehingga LBM terus aktif ke depannya dan terus bisa menjadi rujukan masyarakat, terutama masyarakat sekitar Keris. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa terus sampaikan, karena masih banyak hal yang perlu kita bahas. Setelah ini dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqil aqwam thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi fi dawri amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabi'a asyaraha tartibun baina arkaniha al-mutaqaddimah kama dzukira. Rukun salat yang nomor 14 yaitu adalah tartib atau perututan di antara rukun-rukun salat yang sudah disebutkan di awal. Fa in ta'ammada al-ikhlal bi tartibi bi tartibi ruknin fi'liyin kan sajada qabla ruku'i batalat salatuhu. Jika seorang muslim menyengaja untuk menyela-nyelai adanya tertib tersebut, seperti contoh mendahulukan rukun fi'li, contohnya musolli sujud sebelum dia ruku, maka sholatnya dianggap batal. Amma taqdimur rukni al-qawli fala yadurru illa salam, sedangkan mendahulukan rukun qawli hukumnya tidak sampai membatalkan sholat kecuali salam. Wa tartibu baina sunani kasurati ba'dal fatihati wa du'a'i ba'da tasyahhudi wa sholati syartun lil i'tidadi bi sunniyatiha. Sedangkan tartib di antara sunnah-sunnah sholat seperti membaca surah setelah Fatihah dan membaca doa setelah pembacaan tasyahud dan sholawat kepada Nabi itu menjadi syarat untuk sunnah tersebut dianggap. Walau sahaja ghairu ma'mumin fi tartibi bi tarki ruknin ka'an sajada qabla ruku'i aw raka'a qabla al-fatihati la ma fa'alahu hatta ya'tiya bil makruhi. Apabila seorang musolli yakni selain makmum lupa dalam tartib, seperti contoh meninggalkan rukun, contohnya sujud sebelum ruku ataupun ruku sebelum membaca Fatihah, maka yang dilakukan tidak dianggap sehingga dia melaksanakan dengan hal yang sudah ditinggalkan. Fa in tadakara qabla bulughi mithlihi atabihi wa illa fasayati bayanuhu. Apabila musolli tersebut ingat sebelum dia sampai pada rukun yang ia tinggalkan, maka dia harus melaksanakan rukun yang tertinggal tersebut. Wa illa fasayati bayanuhu. Jika tidak, maka sholatnya dilanjutkan, tapi nanti menambah satu rakaat atau seperti keterangan yang akan diterangkan di belakang. Aw syakka huwa aibul ma'mumi fi ruknin hal fa'ala amla ka'an syakka raki'an hal qara'a al-fatihata aw sajidan hal raka'a aw ittadala atabihi fawran wujuban. In kan asyakku qabla fi'lihi mithlahu ay mithlal mashkuki fihi min raka'atin ukhra. Apabila seorang musolli selain makmum itu ragu-ragu dalam rukun fi'li, seperti contoh apakah dia dalam rukun, seperti contoh dia ragu apakah dia sudah melakukan atau tidak. Contohnya dia ragu ketika ruku apakah dia sudah membaca Fatihah, atau dia ragu saat dia sujud apakah dia sudah melakukan ruku atau i'tidal, maka wajib untuk melaksanakan rukun tersebut jika keraguan tersebut sebelum melakukan rukun yang sesamanya. Wa illa yatadzakkar hatta fa'ala mithlahu fi raka'atin ukhra ajza'ahu an matrukihi wa la ma bainahuma. Jika dia ingat setelah dia melakukan rukun yang sama dengan yang ia tinggalkan dalam keadaan ragu, maka dia langsung melanjutkan pada rakaat yang lain dan yang telah ditinggalkan tersebut dianggap belum sempurna atau sia-sia. Wa hadza kulluhu in alima ainal matruki wa mahal lahu. Hal ini semua jika memang dia mengetahui rukun yang ia tinggalkan dan juga tempatnya. Fa in jahila ainahu wa jawaza annahu an yata aw takbiratal ihrami batalat salatuhu. Jika dia tidak mengetahui rukun apakah yang sudah dia tinggalkan dan dia menyangka bahwa rukun tersebut adalah niat atau takbiratul ihram, maka salatnya dianggap batal. Walam yushtarat hunatu faslin wala mudi ruknin. Dan dalam masalah ini tidak disyaratkan dalam kebatalan sholat tersebut yaitu lamanya pemisah ataupun melewati satu rukun. Aw annahu as-salamu yusallim, atau rukun yang diragukan tersebut atau dia menyangka yang ditinggalkan adalah salam, maka ketika ingat dia langsung membaca salam. Wa intol al-faslu al-awjadi, meskipun ada pemisah yang lama menurut qaul awjad. Au annahu ghairuhuma aqada bil aswa'i wa bana ala ma fa'alahu, atau dia menyangka bahwa yang ditinggalkan adalah selain niat takbiratul ihram ataupun salam, maka dia mengambil dengan sesuatu yang lebih hati-hati.
wa bana ala ma fa'alahu, dan dia melanjutkan dengan apa yang sudah dia laksanakan. Wa tadarruk al-baqi min sholatihi, dan dia melanjutkan daripada sholatnya yang belum selesai. Na'am illam yakun al-mithlu min as-sholati ka sujudi tilawatin lam yujzibhu. Dan ini jika memang berlaku pada sesuatu yang memiliki persamaan di dalam sholat. Jika tidak memiliki persamaan dalam sholat, contohnya sujud tilawah, maka hal tersebut tidak dianggap mencukupi. Amma makmumun alima aw syakka qabla ruku'ihi wa ba'da ruku'i imamihi annahu taraka al-fatihata ayaqra'aha wa yas'a khalfahu. Jika seorang musolli tersebut merupakan seorang makmum dan dia tahu atau ragu sebelum dia ruku dan setelah rukuknya imam bahwasanya dia meninggalkan Fatihah, maka dia diharuskan untuk membaca Fatihah tersebut kemudian melanjutkan sholatnya. Wa ba'da ruku'ihi ma lam yaqut ilal qiyami li qira'atihi al-Fatihata bal yatba'u imamahu wa yusolli rakaatan ba'da salamin imami. Atau dia ragu atau tahu bahwa dia tidak membaca Fatihah, kan, tetapi ketika dia sudah ruku dan imam pun juga ruku, maka dia tidak diperbolehkan untuk berdiri lagi dalam rangka baca Fatihah tersebut, akan tetapi dia mengikuti imamnya dan menambah satu rakaat setelah salamnya imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi pembacaan dari Al-Ustaz yang sangat ringkas sekali, padat, dan tentunya sudah jelas dengan bahasa atau terjemahnya, sehingga ini menjadikan kalimat yang panjang bisa menjadi pendek. Langsung saja, barangkali dari apa yang tadi dibacakan oleh Qori ada yang belum begitu jelas. Mari kita musyawarahkan bersama-sama, mulai dari session Muhammadiyah terlebih dahulu. Idulil lafaz au syakka huwa au ghairul ma'mumi sampai qauluhu ajza'ahu an matrukihi wa lahu ma bainahuma. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada pertanyaan dari au syakka huwa ay ghairul ma'mumi fi ruknin hal fa'ala amla ka an syakka raki'an hal qara'a al-fatihata aw sajidan hal raka'a aw itadila atau bi fawran wujuban sampai atau ila angkol ajza'ahu an matrukihi wa lahu ma bainahuma. Jadi untuk kejelasan singkatnya adalah ini berlaku pada selain makmum, baik itu imam ataupun sholat munfarid. Ketika dia ragu sudah melakukan satu rukun atau tidak, seperti contoh itu beroreng ketika ampun aruku, orang tersebut ragu apakah dia sudah membaca Fatihah atau tidak, atau dia ragu ketika dia sudah sujud, dia ragu apakah dia sudah melakukan ruku atau iktidal atau tidak. Maka kejelasan dari ulama, dia harus melakukan rukun yang al-mashkuk nih. Jadi rukun yang diragukan apakah sudah dilakukan atau tidak itu harus langsung dilakukan, fauron wujuban. Dan ini catatannya, jika memang keraguan tersebut terjadi sebelum dia melakukan rukun sesamanya. Ketika dia ampun depak de rukun sepadan, kalau ben si ampun diragukan, maka tak usah beli, tapi lanjut lagi, makin tinggal nambah situng rokaat. Salika kurang lebih miring pola bersih kita benar. Oh, gimana? Apa perlu diulangi? Saya maklumi kalau dari Korea itu begitu ya, mungkin sedikit sulit untuk dibahas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini, apabila imam atau munfarid, orang yang sholat sendirian, dalam artian bukan seorang makmum, terjadi keraguan apakah dia itu melakukan satu rukun, seperti apakah dia melakukan ruku atau seperti dia itu ragu apakah dia melakukan ruku atau dia membaca Fatihah atau sujud. Ragu apakah dia itu sudah ruku atau tidak. Tadi itu satu contohnya. Maka itu langsung diganti fauron. Dan apabila nanti tidak ingat sampai dia itu ruku lagi, maka dianggap cukup, artinya tidak mempengaruhi sahnya. Ini tuh rakaat tadi itu. Iya, Yang belum jelas dari pembahasan itu Tor adalah
ketika biar tidak dari saya dulu. Yang lainnya. Yang masih belum diperjelas dari keterangan ini adalah ketika si musolli ini ragu, di sini kan bahasanya ragu, itu mesti ada waktu untuk berpikir. Nah, ketika berpikir ini agak lama begitu tuh. Tindakan musolli ini harusnya bagaimana? Ketika dia itu ragu, apa masih berpikir loading seperti itu di dalam sholatnya, ataukah langsung wis saya ngambil yang berarti yang saya lupa ini, atau wis kalau lupa ada silapu apa seperti itu, atau bagaimana tindakan musolli di sini ini bagaimana? Artinya penjelasan dari yang harus melaksanakan fawron itu ya. ya Seperti begini, ada orang ketika ruku itu terjadi syak dalam hatinya, apakah saya tadi itu sudah baca Fatihah atau tidak, kan begitu kan? Atau ketika sujud, apakah saya tadi itu ruku atau tidak? Dan maka itu harus diulang. Apabila dia itu ingat sebelum kepada rakaat kedua yang lain, dalam artinya belum dia ruku lagi, umpama yang dimasuki, yang diragu itu apakah saya ruku atau tidak, maka itu harus langsung mengerjakan ruku. Nah, nanti kalau ingatnya ketika melakukan ruku di rakaat yang lain, di rakaat yang pertama saya seperti tidak melakukan ruku, maka itu ajza'ahu an matrukihi. Bila tadzakurnya dia itu belum melakukan matruk mislihi, maka jawab moderator aja. seperti itu. Ini bukan menjawab, cuma menjelaskan. Bukan itu maksud saya. Yang salah itu Itu bukan yang begitu. lain. Maksud saya bukan begitu, moderator. Kalau seperti itu kan tinggal dibaca, ini kejelasannya sudah sore, moderator. Yang saya pertanyakan, masa ketika masyuk itu, ketika syak itu mesti loading di sana, Tor. Engkau gila maca Fatihah apa enggak ya, maca apa enggak? Itu kan masa-masa saya sedang ragu kan. Lah tindakan saya ketika seperti itu bagaimana? Apa saya harus segera baca Fatihah atau kepikir dulu? Akhirnya sujudnya habis maca subhanallah biasanya 3 kali sampai itu karena masih berpikir-pikir seperti itu. Atau bagaimana tindakan saya ketika saya ragu seperti itu? Kalau keterangan seperti yang diterangkan itu kan sudah jelas itu. Saya kira kalau pertanyaan itu reaksinya bagaimana kan sudah ada jelas tadi ya. Hanya saja dari kita mungkin bisa lebih mendalam dari sisi praktisnya itu bagaimana. Saya hanya meneruskan soalnya Pak Khalid. Kalau semisal praktiknya ketika imam menjadi imam itu bagaimana? Ketika dia itu syak fi asna'is shalah hal tarakah ruknan amla, itu kan nanti ada ila ruknin al-maful kan demikian, terhadap rukun yang dilupakan. Hanya saja kalau sendiri aman itu, Kan pembahasan gak ada fitnah. imam, Pak. Tapi kalau menjadi imam, apalagi makmumnya banyak, bukan hanya bareng istri, makmumnya banyak di Istiqlal kadang-kadang bisa saja jadi fitnah itu. Kalau sampai-sampai sujud murah-murah ruku, hanya berlandaskan dia itu syak apakah sudah ruku atau tidak. Nah itu bagaimana langkah praktisnya itu bagaimana? Langkah praktisnya secara realnya itu bagaimana? Ini kan sekedar teori yang kita bahas. ini berarti berbeda ya, sudah melangkah ke yang lain ya. Yang pertama dulu. Yang pertama dari muslimah itu nggak jelas. Apa itu? Loading itu apa? Gimana? Yang pertama dulu pakai bus. Ikhlas saya pertama. Bahasa Agus Kiprojo mulai sudah tadekaro, sudah ingat tindakannya seperti tadi. Bagaimana kan yang dibahas ini sudah imam. Nah ini bahas imam ini. Ghairul makmum. Ini kan sebenarnya ada perincian. Yang pertama yang dibahas adalah ghairul makmum atau munfarid ataupun imam. Kemudian baru nanti termin berikutnya ini khusus membahas tentang imam. Jadi di fatul mu'innya itu saya rasa sudah cukup ya bahasanya syakka yang kemudian dilanjutkan ata bihi fawron wujuban. Jadi ketika dia ragu, misalnya berdua dengan sholat, ketika dia ruku, dia ragu apakah dia sudah membaca Fatihah atau tidak. Maka dalam konsep tersebut tidak perlu intidor, artinya langsung ata bihi fawron wujuban. Dia langsung harus kembali kepada dia untuk melaksanakan pembacaan Fatihah. Begitu pula dengan contoh-contoh yang lain.
Lah untuk pembahasan tulu faslin ataupun mudi ruknin itu di pembahasan selanjutnya, yaitu ketika musolli tersebut jahila ainal matruk atau jahila mahallal matruk. Nah itu nanti yang ada perbedaan membatalkan sholatnya itu kapan, apakah disyaratkan tulu faslin atau tidaknya. Kalau yang syakun di atas itu tidak ada pembahasan tulu faslin ataupun intidor, pokok dia sudah ragu ketika sudah talabbus bi ruknin ukhra, dia ragu apakah dia sudah melakukan rukun sebelumnya atau tidak, maka dia langsung kembali pada rukun sebelumnya. Seperti itu. Baru nanti ketika dia misalnya dia lupa bahwasanya dia tidak sujud atau dia ragu apakah dia ingat bahwasanya dia tidak sujud, tapi dia tidak ingat di rakaat yang mana dia tidak melakukan sujud. Nah itu dikatakan alima mahallal matruk tapi alima ainal matruk tapi jahila mahallal matruk, seperti itu. Nah itu nanti pembahasan di termin berikutnya. Lah untuk masalah imam, monggo bisa dilengkapi oleh musyawirin yang lain. Ketika lanjut tentang permasalahan imam. Belum. Saya masih belum puas dengannya. Musyawirin kan masih belum menjawab. Anda itu kan ini kan masalah faslunnya. Bukan faslunnya. Yang saya sekali itu begini, moderator, saya berharap moderator paham ya maksud saya. Ini begini, kalau ke bawahnya nanti terserah itu mau dibahas bagaimana. Yang jelas yang ingin saya pertanyakan dan ingin diperjelas oleh anggota musyawirin itu adalah ketika dia itu ragu dan belum menemukan, dia belum ingat. Kalau sudah ingat tadakaru ya jelas, oh saya tadi gak baca Fatihah atau gak ruku, tinggal kembali kan selesai seperti itu. Ini masa ragunya yang saya tanyakan. Tindakan ketika musolli dilanda keraguan dalam sholatnya, dia itu kan masih loading. Mestinya di otaknya dia itu sedang bermain dengan setan kan begitu, moderator. Saya mau kembali apa enggak mau kembali, Pak? Saya ragu apa enggak? Saya ragu, itu ada, moderator, sehingga ada loading di sana. Saya contohkan ya, ketika dia itu loading di sujud semisal, biasanya sujud baca subhanallah hanya 3 kali, ini sampai 6 kali, bisa saja 7 kali karena masih mengingat-ingat kau ragu baca Fatihah seperti itu. Lah tindakan musollinya ketika seperti itu harus bagaimana? Apa langsung kembali? Wis lah, engkau baca Fatihah memantapkan seperti itu. Wis lah, engkau baca Fatihah apa melanjutkan seperti itu bagaimana? Ini berarti kan memang betul-betul tidak paham. Coba pahami, orang ketika sujud atau ketika ruku, dia itu ragu apakah saya membaca Fatihah, karena bisa terjadi ketika membaca doa iftitah itu langsung ruku. Akhirnya ketika ruku dia itu ragu apakah saya baca Fatihah atau tidak ya. Ketika itu juga dia harus berdiri lagi membaca Fatihah. Itu saja di murojaah itu. Aku menanggapi pertanyaannya Ustaz Sahrul bila bisa. Boleh paham apa saya maksud Ustaz Sahrul. Artinya ketika kita ragu, misalkan apakah saya baca Fatihah apa tidak. Nah kita kan masih berpikir, terus yakin apa enggak. Maka menurut takbir yang di sini tidak perlu berpikir, ketika ragu ya langsung kembali. Jadi tak perlu loading lama-lama. Kalau menurut sini kan ada fauron tadi itu. Jadi lo usah mikir sampai baca tasbih berpetong kali sampai berapa untuk mengingat apa yang kita ragukan. Jadi ketika ragu langsung kembali saja. Menurut takbir yang di sini. Kalau umpamanya yang ragu itu imam, di dalam itu sudah jelas, mungkin akan dijelaskan oleh Ustaz Rosim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kasusnya ini adalah pesak di takbir ruknin, ini berlakunya untuk munfarid dan imam. Kalau munfarid itu tadi jelaskan maka harus ata fauron. Jadi ketika dia itu ada hal yang dilakukan, rukun yang dilakukan, maka harus segera kembali. Ya kemudian nanti kalau itu adalah imam, maka prakteknya itu bagaimana? Atau setak fauronnya itu seperti apa? Begitu. Kalau saya bacakan saja dulu ibaratnya, ini dalam I'anatul Talibinnya. Qawluhu ata bi fauron wujuban wa ala hadza law kana asyaqu imaman fa'ada ba'da ruku'il ma'mumina ma'ahu aw sujudihim. Ini dulu. Jadi kalau yang ragu itu adalah imam, maka nanti serta kewajiban
wajib harus segera kembali kepada rukun al-masbuk itu adalah kalau imam ba'da ruku'il ma'mumina ma'hu. Artinya ketika seluruh makmum itu sudah dirasakan melaksanakan rukuk bersama dengan imam. Jadi ketika ragu, imam jangan langsung kembali dulu, nunggu makmum yang lain ini selesai rukuk bersama imam. Begitu. Agar nanti rukuknya makmum ini menjadi rukuk yang sah. Itu start fawronnya. Kemudian kalau karena asyaku imaman fa'ada ba'da ruku'il ma'mumina ma'hu atau sujudi fahal yang dulu nafir rukni alladhi ada minhul imam wa in kana qasiran kal julus binas sajadatain aw ya'udu ma'hu hamlan ala annahu lam yaqra' al-fatihah aw tata'ayyana niyatul faraqah fihi nadrun. Kemudian ketika imam itu kembali kepada rukun al-masbuk ditagih, ketika imamnya adami, kemudian tindakan makmum itu bagaimana? Apakah makmum itu yang takbir menunggu imam sampai kembali kepada rukun yang sama bersama makmum, ataukah makmum itu boleh niat mufaroqah, ataukah makmum itu harus mengikuti kembali juga bersama dengan imam? Karena dalam sudut pandang yang lain, makmum itu harus berkewajiban mutabaah bersama imam. Nah, dalam arti ketika imamnya adil, apa makmum harus adil juga? Berarti itu. Nah di sini pilih nadrun. Ini terdapat beberapa banyak nador dari ulama. Tentunya mungkin dari bahasa nadrun ini terdapat terdapat banyak perbedaan pandangan pendapat dari ulama-ulama yang lain. Namun dalam kitab ini, ulama yad'ud al-awwal hamlan lahu ala anu ada sahyan. Tapi di sini beliau menegaskan ini yang lebih mendekati kebenarannya adalah al-awwal. Berarti dia adalah intidor, menunggu para makmum menunggu imam kembali kepada rukun yang sama. Seperti itu. Kemudian lakin yang bagi ada wal makmum fil durusi baina sajadatain ayyasjudah wa yanduru wa yantadiruhu fi sujudi hadaran li tatmir rukni al-qasir. Namun ketika posisinya para makmum setelah ditinggalkan imam kembali kepada rukun yang dilupakan itu ternyata dalam posisi julus bina sajadatain, maka di sini ulama yang bagi membahasakan yang bagi lebih baik ini bagi para makmum untuk meneruskan sujud yang kedua hadran minta lilil rukni al-qasir, khawatir dia itu nanti termasuk pada kategori memanjangkan rukun yang qasir. Jadi ini nanti juga berdampak kepada kebatalan sholat. Seperti itu mungkin dari saya, mungkin ini bisa dikatakan. Artinya makmum tidak menunggu di waktu julus, tetapi menunggu di waktu sujud. Karena mun julus adalah rukun qasir, alilum memperpanjang rukun qasir untuk waktu sujud saja. Mungkin bahasanya bukan langsung divonis tidak boleh, dianjurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya yang masih belum dari keterangan tadi, sebenarnya lau kana syakku imaman fa'ada ba'da ruku'il ma'mumina ma'ahu. Itu masih belum jelas. Fa'ada ba'da ruku'il ma'mumina ma'ahu. Dari ibarat tersebut itu kasusnya yang syak itu Fatihah atau apa? Sehingga bahasanya fa'ada ba'da ruku'il ma'mumina ma'ahu. Kan demikian. Apakah itu posisi yang diragukan adalah Fatihah ataupun yang lain? Pertama. Yang kedua, maksud saya adalah untuk mempraktekkan hal tersebut di orang awam itu loh. Kalau kita maksa mempraktekkan dengan apa yang ada di dalam i'anah, saya kira untuk mayoritas di Indonesia, masyarakat Indonesia, saya kira gak akan nyampe ke sana. Diibu, badan diibu. Kalau memang mau maksa ke sana, belum lagi seandainya sudah tahu mau ikut yang sebelah mana, apakah yang mufarokoh ataukah yang itiba, tetap itiba, intidor. Tetap intidor. Tambahan moderator, tambahan ini. Itu kan sudah diangkat lagi. Ya, saya dukung inilah. Sebenarnya praktek idealnya mungkin seperti yang di i'anah itu. Tapi ketika kita pikirkan di lapangan, saya juga pernah mengalami bukan malam sendiri, pengalaman orang lain pernah mengalami seperti itu. Ini bukan masalah di yang rukun dan salat fardu, salat Id. Ketika imam lupa baca takbir,
dia baca Fatihah, secara serta makmum akan membaca subhanallah karena menganggap imam adalah imam. Sehingga subhanallah ketika dia imam baca takbir, makmum pun juga tidak sesuai bacaannya juga. Maka ketika yang tadi sudah dipraktikkan di lapangan, karena syaknya imam itu tidak kelihatan, tidak nampak, yang jelas makmum akan responnya beda. Makanya perlu dipertimbangkan untuk berdatan jeli itu cek bisa nyari hukum lebih ringan yang mungkin bisa mengesahkan walau syak sampai selesai, sehingga makmum itu juga yang jelas nanti pada ujung-ujungnya yang paham mungkin mufarokoh, yang paham, yang tidak paham sudah bukan mufarokoh, batal sendiri semuanya. Nah, bisa dijadikan solusi kalau memang idealnya seperti ini, mungkin sudah ada harus nunggu makmum ruku dulu semuanya baru berdiri. Tapi praktek di lapangan coba kita bayangkan saja itu. Ketika sudah seperti itu, reaksi imam itu kan seperti apa? Apakah dia sudah imam ini pasti syak ini, jadi saya ikuti. Yang jelas pasti subhanallah itu. Ketika sudah ruku, misalkan prakteknya itu ya, makmum ruku semua, imam ruku, imamnya syak berdiri lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Sebab ini nggak akan selesai itu. Atau yang lainnya. Tambahan sedikit mungkin yang menjanggalkan dari jawaban tadi. Saya kan dua, mau saya pakai telok tak kenapa. Dan kira kan beda jawaban untuk intidor ketika rukun imam itu syak. Itu sebenarnya janggal. Kenapa? Dikarenakan bagaimana bisa digambarkan? Saya belum bisa menggambarkan. Rukunnya imamnya sendiri syak, sedangkan makmumnya dianggap melakukan rukun tersebut. Padahal imamnya gak melakukan rukun tersebut. Seharusnya jika memang dia itu kembali dikarenakan syak, maka seharusnya yang lebih pasti itu makmumnya bareng-bareng kembali terhadap rukun yang syak tersebut. Kenapa? Karena sholatul makmum ikut terhadap sholatnya imam. Bagaimana bisa imamnya syak terhadap sholatnya sendiri sedangkan makmum tidak mengikuti imam? Jadi urutannya solusinya begitu. Tapi kalau melihat di lapangan, kayaknya ini akan menimbulkan permasalahan-permasalahan karena makmum itu berbagai macamnya makmum. Contoh, ketika umpama imam mau bertindak mengulangi rukun yang ditinggalkan, sebagian nanti kalau di makmum akan serentak membaca subhanallah. Itu yang pertama. Kemudian yang nomor dua, saya juga ini akan juga biar nanti kita bersama. Bagaimana mungkin seorang imam itu akan ragu-ragu apakah dia melakukan rukun atau tidak, mengingat makmumin di belakang itu sudah mengikuti. Artinya umpama dia terjadi kekeliruan, umpama langsung belum Fatihah langsung rukun, pasti di situ sudah di-stop oleh makmumnya. Ini kok bisa imam terjadi gangguan seperti itu? Sebenarnya permasalahan yang perlu kita perjelas dan kita carikan solusi bagaimana. Ini sekarang saya minta tanggapan fokus kepada ketika imam disuruh intidor, makmum disuruh intidor, atau solusi yang sudah tertera di sini mengingat di lapangan akan rancu ini bagaimana? Apakah ada keterangan yang lain dari solusi selain dari anak atau gimana? Mengingat di lapangan makmumin itu nanti akan terjadi racun kalau memakai yang keterangan di sini. Apakah ada penemuan yang lain? Begini moderator, sambil lalu menunggu penelitian yang lain. Jadi begini, kejanggalan yang pertama dari Sa'il dari bahasa batal rukun makmumi ma'ahu. Ini apakah permasalahan yang ditinggalkan rukunnya itu adalah miliknya Fatihah atau betul tidak ini? Kalau di sini saya tegaskan itu adalah rukun yang al-masbuk di situ adalah Fatihah. Dan juga sesuai dengan jalur dari ini memang berakalnya dari Qur'an ketika dia itu semisal lupa Fatihah dalam ruku atau dalam sujud. Kemudian sebetulnya peranan penjelasan yang dipaparkan dari anak Thalibin ini adalah sebetulnya itu merupakan cara yang terbaik. Kenapa bukan? Apakah memang ada cara yang lebih baik lagi dari cara ini? Begitu. Saya nalar dulu. Jadi tawaran yang ditawarkan oleh si Abu Bakar Sato dalam di anak ini adalah merupakan tawaran yang terbaik seperti itu. Ini adalah tawaran yang terbaik. Kenapa kok saya katakan seperti itu? Karena kita tahu di pembahasan awal-awal rukun sholat yang telah dilakukan
itu tidak ada yang diragukan untuk tidak dilakukan. Hingga di permasalahan-permasalahan kemarin itu kita bahas masalah sah. Kalau itu adalah yang diragukan adalah bentuk aslul fi'lunya, maka konsekuensinya kan harus kembali. Seperti itu di awal-awal. Kemudian imam ini kenapa kok harus wajib kembali? Yang ini nanti potensinya adalah bikin bingung para makmum, kan seperti itu. Ini kan tawaran di Ana adalah untuk kembali langsung kepada al-mas'ul seperti itu. Kenapa beliau kok seperti itu? Karena umpama imam ini meneruskan, ini lebih banyak dorornya. Misal kalau dia itu tetap melanjutkan dan tidak langsung kembali, satu ini adalah membatalkan salatnya imam, bisa berakibat fatal juga nanti kepada yang lain. Dan juga ketika imam ini meneruskan, ada pendapat boleh untuk meneruskan sampai kepada rukun al-mithlu, rukun mithil, hingga tidak membingungkan imam semisal. Dan maka nanti ujung-ujungnya pada akhir salat dia itu kan harus menambah satu rakaat juga bagi imam. Nah, ini juga justru nanti juga membingungkan kepada makmum. Tentunya ketika makmum merasa ini sudah kena 4 rakaat, kok justru imam kenapa kok nambah? Ini justru juga nanti akan timbul para makmum ini baca subhanallah juga, karena imam paling kenapa imam seperti itu. Nah, ini juga akan timbul bentuk permasalahan yang lebih rumit daripada tawaran yang telah ditawarkan oleh Iana tadi itu. Jadi saya pikir tawaran dari Iana bagi imam itu harus konsekuensinya harus kembali lagi kepada rukun al-matlub. Ini sudah sangat benar seperti itu. Ada lanjutkan ini justru akan lebih banyak keruwetan di situ nanti berdasarkan beberapa tadi nator tadi itu. Mungkin yang lain bisa menampilkan referensi, dipersilakan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sementara tetap pada opsi pertama di dalam pertanyaan itu, solusinya memakai cara seperti itu, bisa menunggu atau bisa mengikuti imam mengulangi rukun al-masbuk seperti itu. Dan ini menurut mujawab ini adalah solusi yang terbaik. Urusan makmum ibu ditipu, salah makmum dong LBM. Dan umpama saking ini solusi yang terbaik ada mujawab itu, umpama diteruskan pakai solusi nanti pas setelah salam, justru ini akan makin berat. Gini. Coba bayangkan saya menjadi imam. Tetap akan seperti itu. Enggak. Bentar. Bayangkan saya menjadi imam. Kemudian saya syak mengenai Fatihah saya sudah saya baca dengan betul atau tidak. Menurut teori di dalam i'anah dikatakan bahwa a'ada ba'da ruku'il ma'mumina ma'ahu, kan demikian. Berarti saya harus menyempurnakan ruku. Kalau menyempurnakan ruku harus berdiri kan? Menunggu di ruku. Cara memberitahu ke makmum itu, cenderung rongkok gulun kok nyempurnakan Fatihah itu gimana? Cara beritahu ke makmum itu loh. Saya lagi ruku. Kemudian saya tiba-tiba berdiri untuk mengulangi Fatihah saya sebenarnya. Tapi makmum kan nggak tahu. Murah-murah melihat saya sudah berdiri, mereka akan otomatis ikut berdiri. Solusi saya, ini terlepas mana? Kan kalau tadi kan mengira-ngirakan solusi seandainya tidak diulangi pas saat itu kan nanti akan menambah di rakaat yang keempat setelah sebelum salam, berarti kan menambah rakaat kan demikian. Maka itu akan menambah lanjut. Kalau solusi saya tidak, salam terlebih dahulu, kemudian setelah salam nambah rakaat. Makmumnya kan sudah salam. Itu solusinya diingat-ingat dulu, Gus. Siapa tahu ingat Sulaiman. Solusinya itu ada ibaratnya. Saya masih cari ya. Saya masih cari ada ibaratnya. Seandainya ada itu gak menimbulkan kegaduhan itu. Ada itu permasalahan ketika imam dalam keadaan syak, selama tidak ada reaksi dari makmum maka imam boleh meneruskan, itu mungkin bisa diselisih. Jadi seandainya ada, kalau memang ada, selama belum ada reaksi dari makmum maka syak imam tidak dianggap. Melewat ibu. Karena sebagai bentuk yakinnya imam, misalnya selama belum ada reaksi makmum maka syaknya itu tidak ada. Karena itu mungkin kalau itu ada nanti yang tadi disampaikan itu kan tadi kan bagaimana imam syak dengan Fatihahnya ketika makmumnya tidak ada. Kalau makmum tidak ada reaksi sama sekali gitu. Tidak ada reaksi, indikasi bahwa itu dilakukan. Bahkan ketika misalnya dalam kasus Fatihah saja, ketika kita syak dengan satu huruf, tapi itu ketika syaknya bertamamiyah kan tidak beda gitu kan. Jadi mungkin itu bisa direka-reka. Kalau memang selama tidak ada reaksi daripada makmum, maka imam lanjut saja. Kalau itu ada imam. Saya setuju. Di sana semisal dalam permasalahan imam meninggalkan kunut ya atau tidak tasyahud awal, itu di alayalta bisa ila rukni atau ila wajib, dan jadi di al-audu. Kan itu konsepnya. Ketika ada seorang imam lupa tasyahud awal, kalau dia sedang ingin berdiri tidak nyampe pada batasan
intisab berdiri kepada hal yang wajib, maka akan dia disunahkan untuk kembali lagi untuk melakukan tersebut awal kan seperti itu. Cuman ini permasalahan ulama menimbulkan sebagaimana yang disampaikan kasus ini oleh Gus Ahsin tadi. Ini bagaimana nanti jadi polemik? Kok buru-buru imamnya kok kembali lagi? Nah, ya ini kata ulama, ketika menunjukkan atau menimbulkan permasalahan pada makmum atau bahasanya adalah at-tashwis, itu lebih baik tidak usah kembali dengan artian diganti dengan sujud sahwi nantinya di akhirnya. Cuma ini kasusnya permasalahan hal sunnah ketika dibenturkan dengan hal yang wajib. Nah, permasalahan ketika yang kita bahas ini, kita kan sudah tahu konsep imam lupa atau syak, semisal ini diketahui oleh makmum, kan makmum harus ada reaksi. Mulai subhanallah membeli kada nekat. Nah, permasalahannya ketika kita tidak diberikan reaksi sebagaimana yang disuguhkan pandangan oleh Musofi tadi di Abdul Wahida. Ini bagaimana tindakan yang kita ambil? Ini tetap mengacu pada konsep yang awal, harus kembali karena ini merupakan hal yang wajib. Dan masalah nanti makmum ini kan konsekuensinya kalau dia yang dibacakan oleh teman-teman dalam i'anahnya tadi, apakah harus ikut kembali atau intidor seperti itu? Ini kan ranah khilafnya kan seperti itu. Seandainya dia kembali, kan tidak apa-apa. Alal khilaf. Apa alasannya? Ilmu tabaah. Ya. Dan seandainya dia intidor, tetap dengan artian tidak keluar dari konsep jamaah. Yang paling akhir, memang melakukan apa sahabat, mufarokohnya salah sendirian. Jadi menurut kami ini tidak ada apa setting cuek atau apa itu berlawanan arah. Dengan artian sama-sama mempunyai konsep. Yang pertama, karena ini hal wajib bagi imam, dia harus kembali. Dan terus nanti kan koyapain atau taswis bagi makmum. Dan makmum ini seumpama ikut abalijukan, ini masuk pendapat yang menyatakan al-audu ma'al imam pertama. Yang kedua, seumpama ini intidor, kecuali di antara duduk di antara dua sujud, karena di sana dikatakan rukun yang pendek, kan seperti itu. Ini kan boleh-boleh saja. Atau alternatif yang terakhir loh, imam dulu, nah seumpama itu sudah mufarokoh saja. Pada pembahasan yang sudah ada, karena Gus dan juga di Wahid itu pemikiran yang belum terjadi, memanjangkan keraguan-keraguan yang tidak mungkin atau yang masih belum bisa itu dipertimbangkan, sehingga menimbulkan apakah nanti syaknya imam boleh ketika terjadi syak kalau makmum itu belum ke sana pembahasannya. Tetapi pada pembahasan yang sudah ada, monggo ya sedikit. Ini kan perbandingannya terlibat lagi. Nanti kita dapatkan bersama. Qauluhu ada mutlaq. Sawadul qarada al-qiyamah wa dalaba hatta ruku' raqi aula lakin awla lil imami adamul audi haitsu yushawisu 'ala al-ma'mumin. Nadiru ma qila bihi fi sujudi tilawah. Wa qawluhu haitsu yushawis undur idza lam yushawis aw kan al-musalli munfaridan lil awla al-audu wa adamuhu sawa'un aw inqarab aw balagha mamara fal aula adamul audi. Ini masalahnya yang terakhir di sini versi Imam Az-Zayyadi, beliau menyatakan atas bi annahu yundabu al-audu mutlaqan ay inda adami tashwish al-mazkur. Nah ini kenapa kalau dalam permasalahan tadi itu yang syak atau yang kembali tetap wajib, kok tidak mempertimbangkan masalah tashwish bagi makmum, karena konsepnya adalah hal yang wajib. Dan juga dalam i'anah thalibiyah yang disampaikan Ali Subrominisi tadi, beliau juga memberikan cara, ini apa tingkah yang harus diambil oleh makmum, apakah kembali ikut imamnya atau dia intidor, kan seperti itu. Nah ini fal-aula intidor seperti itu ya. Jadi menurut kami tetap dalam permasalahan ini tetap diwajibkan. Masalah nantinya apakah menimbulkan kasus atau tidak, ini bukan hal-hal yang dianggap dalam permasalahan ini. Terima kasih. Ini ditegaskan. Artinya tasmis dari seorang makmum itu terus sehat, panjang umur. Mungkin itu dari kami ya. Jadi kesepakatannya untuk masalah yang disampaikan oleh itu tetap ketika yang ditinggalkan itu adalah rukun, syaknya adalah meninggalkan rukun, maka harus kembali. Ya, baik imam ataupun pribadi maka harus kembali sesuai dengan konsep yang ada di sini. Tapi kalau yang masalah kesempurnaan rukun yang ditinggalkan dan itu ingatnya buat tamam rukni, maka itu sudah dianggap sempurna. Itu mungkin terima kasih.
Al-Fatihah. Tidak menjadi pertimbangan yang begitu inti dalam kasus ini ya, karena yang bisa menjadi pertimbangan tasbih itu kalau umpama imamnya yang diragukan itu atau ditinggalkan itu dalam kasus sunnah. Kalau yang diragukan apakah mengerjakan rukun sebelumnya ini, maka tetap solusi yang ditegaskan oleh para ulama itu harus ada seperti itu. Ada. Terjadi tasbih atau tidak itu tidak dihiraukan, artinya tetap ada seorang imam itu. Cuman begini, ketika kita membaca secara detail yang ada di anak itu, berarti kan kasusnya ini ada fi'lu yang kemudian memungkinkan adanya bentuk mukhalafah bainal makmum wal imam. Maka di sini kan dijelaskan, ketika syaknya itu adalah imam, contohnya ketika imam dan makmum sama-sama ruku dan imamnya dia syak apakah dia sudah baca Fatihah atau tidak. Ini kan dilema. Ketika dia tidak kembali ilal qiyam, artinya tidak membaca rukun al-matruk, sedangkan dia ingat ketika belum melakukan ar-rukni al-mithli, kan seperti itu. Maka ini konsekuensinya kan nanti bisa mubtilun di sholat. Tapi ketika nanti dia ada ilal qiyam di qiraatil Fatihah, ini nanti akan ada beberapa asumsi seperti yang disampaikan oleh Musyawir, salah satunya Gus Aksil. Kalau dilanjutkan, maka ini kan ada beberapa tawaran ulama. Yang pertama adalah fahal yang tadiru nafi rukmi alladhi adamihu al-imam wa in kana qasiran kal durusi baina sajdataini. Opsi yang pertama adalah ketika imam ternyata kembali ke qiyam untuk membaca Fatihah, makmum kan tidak tahu apakah imam ini kembalinya itu dalam rangka untuk melakukan fi'lul matruk atau tidak. Atau ya'udu nahamlan ala annahu lam yaqra al-Fatihah, ataupun dia juga ikut ya'udu ilal qiyam dalam rangka ini imamnya pasti tidak baca Fatihah. Au tata'ayyana niyatul mufaraqah, atau dia harus niat mufaraqah. Maka kan dijawab fihi nadrun wala yab'udu al-awwal. Artinya pendapat yang pertama ini pendapat yang paling rasional. Berarti apa pendapat yang pertama? Dia harus intidhar. Harus intidhar, dan ini diteruskan. Hamlan lahu ala annahu ada sahiyah. Disamakan dalam kasus ketika imam melakukan rukun dalam rangka sahiyah. Contohnya sholat maghrib kok imamnya nambah 1 rakaat. Opsinya kan makmum ada 2. Kalau dia tidak mufarokoh, maka yang tadirunah nanti salamnya ma'al imam, kan seperti itu. Kemudian, akan tetapi di sini ada pendapat atau anjuran oleh Syekh Satu Ad-Dimyati. Bahkan di sini kan ada goyahnya ya, wa ingkana qasiron kal dulus baina sajdatain, itu sebenarnya tidak apa-apa. Dia intidhar tidak apa-apa, tapi anjuran dari Syekh Satu Ad-Dimyati sebaiknya yang bagi bahwa ketika imam tadi al-audu ila rukni qablahu, maka opsi yang disampaikan oleh Syekh Satu Ad-Dimyati sebaiknya makmum sujud saja. Sujud ke sujud yang kedua agar nanti tidak dianggap tatwilur rukni al-qasir. Jadi kalau menurut saya ini sudah selesai. Kalau nanti mempertimbangkan, jelas ini tidak akan ditemukan apakah boleh imam nanti melanjutkan, artinya tidak fi'il matruk tapi menambah 1 rakaat, itu akan menabrak konsep yang di awal. Seperti itu. Jadi tetap opsinya adalah kalau tidak intidhar ya mufaroqah, seperti itu. Dan untuk tasawuf yang di awal tadi, ini ada di tufahnya, di syarwaninya ya, bahwa ketika syak dan kemudian dia sampai neneng dalam rangka untuk mengingat-ingat, itu sampai batal. Bahasanya kalau dari tufahnya, amma law syakka ghairul makmum, maka kan wajib ata bihi fawran wujuban ingkan asyaku qabla fi'li mithlihi. Wa illa ketika dia tidak ya'udu fawran bi an makatha qalilan liyatadzakkar intaha nihayat muni batolat sholatuhu, batal. Jadi seperti yang saya terangkan di awal, ketika syak langsung ya'udu fawron, ketika dia masih menunggu meskipun dalam rangka mengingat-ingat atau menjadikan keraguannya itu hilang, itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Ini sudah ada penambahan dari kita tufah, meskipun sama kayaknya, cuma dalam intidharnya makmum ketika sajdatain ini itu di tufahnya ada, itu tidak apa-apa, cuman yang lebih bagus itu meneruskan sujud yang kedua, awalnya menjaga kusir begitu. Jadi tetap ini solusi yang ada di IAN itu yang menjadi solusi terbaik. Satu, intidhar. Solusi terbaik. IAN dan makmum, yang 3 itu mufaroqah. Seperti itu. Ini masih ini tambahan. Enggak, ini sudah jelas apa belum? Terkait dengan tawaran akibat yang soal apa tadi, tidak ada dampak dari keraguan setelah dilakukannya perbuatan. Itu kan sebenarnya tinjauannya kan ada yang lewat, apakah kita sudah pernah melakukan itu ataukah perbuatan itu sudah dilakukan dengan benar.
Kalau tinjauannya apakah kita pernah melakukan atau tidak, maka itu harus dilakukan. Syak atas satu pekerjaan yang entah dilakukan atau belum, hukumnya sama dengan tidak melakukan perkara tersebut sama sekali. Tapi kalau yang ditinjau itu apakah kita sudah melakukan itu dengan benar atau tidak, dan kita menyadarinya setelah itu sudah selesai, maka itu dianggap tidak berdampak. Nah, ini saya ada tambahan ibarat sedikit. Lepas nanya, itu kan tinjauannya kan memang dibagi dua. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu la asaro lisyaki ba'da salam. Kenapa tuh? Kharaja biqauli pada salam lisyaki fi tarkiruknin qablahu. Fa innahu kataya kuni tarkihi. Nah, ini soal ketika kita meninggalkan satu rukun, maka hukumnya sama dengan meninggalkan rukun tersebut. Wa qauluhu wa qad yaqalan musannifi anna syaqqa karusi asyara ila rasulihi. Wa huwa zahirun annahu adda ibadata fi dhahiri fala yu'athir fi syaqqa atari'u ba'da hukmi bismillah. Artinya, satu keraguan yang terjadi setelah ibadah itu dirasa sah, maka itu tidak berdampak. Artinya apa? Kalau yang diragukan itu kita melakukan atau belum, maka ya sudah dilakukan saja apa yang kita lakukan. Tapi kalau yang dirasa itu salah atau tidak yang kita lakukan, ya sudah anggap Berarti saknya itu tadi dibagi dua yang ini. Iya Pak. Ini kan memang jelas ini Pak. Karena diambil kenapa? Karena tinjauannya itu hal fa'ala, bukan sempurna atau tidaknya. Kalau umpama masuknya itu cuma di dalam sudah sempurna tadi apa enggak ya? Itu la asal. Karena ini tinjauannya fa'ala, saya sudah melakukan Fatihah, membaca Fatihah atau tidak, sehingga dia mau tidak mau harus yang ada. Begitu. Tapi saya kira cukup ya. Kira ketika imam itu bisa masukkan ke yang kedua, yang benar atau tidaknya. Kalau fa'alanya itu kayaknya sangat tidak mungkin kecuali ada peringatan dari makmum. Yang sehingga konsepnya nanti ketika imam ini mungkin lebih meringankan. Ketika imam itu saknya ini kan tadi dibagi dua yang tadi. Sak fa'ala atau sak sempurna tamannya. Kalau itu saknya ba'da salam, Ustaz. Itu jahir, iya. Itu yang pertama saknya ba'da salam. Yang ini. Iya, dan ini kan belum salam. Jadi memang beda, dari pembahasan yang berbeda. Kalau di ibarat yang dibacakan Gus Izul itu lau syakkah ba'da salam, maka perinciannya nanti dibagi dua itu. Menurut saya seperti itu. Jadi lo bisa dipakai sebelum salam itu. Gimana cukup? Ya kalau nggak bisa. Kayaknya tak logis mun imam ikut nak lupa wajib Fatihah sedangkan boleh makmum lah. Makmum tentu kan tak no. Itunya lo, jadi janggal itu. Itu mun sholat jahir bisa. Mun sholat jahir tuh rasaran nih kan. Karena pada tahu nih. Itu pun itu Pak memungkinkan ini kalau jahir. Ya. Kalau fi'li. Kalau qauli kan iya. Ya bisa. Khusus jahir. Tapi kalau fi'li kan tetap kelihatan. Kalau rukun fi'li maksudnya. Baik yang jahil atau sir sama. Sama. Artinya masih mau dipertimbangkan syak imamnya. Kalau menurut saya tadi kan sudah saya jelaskan karena itu cuma asumsi dan kenyataannya redaksi sudah terjadi begitu, jadi tidak perlu itu dibahas. Soalnya makmum itu meskipun tahu ada makmum itu cuma ikut, wah gimana? Karena tidak mungkin makmumnya cuma ikut imam, itu cuma ada keterangan itu. Enggak. Ini imam ketika terjadi syak ini apakah dianggap karena di belakang itu sudah ada makmum yang mewanti-wanti gerak-geriknya imam. Artinya tidak mungkin imam itu syakun hal fa'ala ruknin aula tanpa ada dari makmum yang bertepuk tangan. Ada dua, kalau syaknya adalah kesempurnaannya, tapi dia syak setelah dia melakukan sempurna, misalnya tadi saya ketika wudu apakah saya ada tumakninahnya, tapi dia ingatnya atau syaknya ketika sudah itu maka itu tidak ingat. Cuman ketika syaknya itu berubah atau syak dalam hal tarko atau tidaknya, maka harus kembali. Itu teori seperti itu sudah kita pahami kan, sudah kita pahami. Cuman sebenarnya saya juga tertarik dengan pertanyaan Bu Sasin itu. Ini kan faktor kejadian di masyarakat. Walaupun ini kalau teori kita sudah seperti ini, tidak akan berubah. Maka ini sangat tidak betul. Memang kita ngimami di masjid, kemudian kita syak seorang imam ya. Syak, kemudian kalau kita kembali, ini gaduh. Sementara tidak tidak ada apa-apa. Kalau kita lanjutkan, kemudian nanti nambah lagi, yang ikut imam menurut aliran lain. Nah, Islam apa boleh imam ya? Nah, seperti itu. Tinggal bagaimana kita berikan penjelasan kepada masyarakat, kepada anggota kita, atau makmum kita, konsepnya benar seperti ini sebenarnya. Ini kembalinya imam, ini kan imam kan tidak baca takbir. Iya. Bisa saja makmumnya tidak tahu, kalau dia itu ruku.
Kalau Fatihah itu tak. Ini kan Fatihah tadi. Ya enggak kalau ruku atau yang lain. Misalnya ya, misalnya gini ya, ini maksudnya gini. Misalnya makmum ini kan saknya dalam Fatihah ya. Kemudian ketika dia kembali, imam kembali ya, di makmumnya itu bagian kusuk nantinya. Jadi pada bagian kusuk di dalam ya. Soalnya harus ruku lagi kan setelah itu. Nah, itu kan sudah harus ruku lagi kan. Nah, maksudnya gini, kalau konsep kita sudah sepakat kan, ini seperti itu. Tapi masuk akal juga kan ketika kejadian itu terjadi di masyarakat, ketika kita ruku, ingat apakah syak bahwa saya tadi apakah sudah Fatihah atau belum. Kalau kita memang ingat atau syaknya tadi tidak Fatihah, maka kan kewajibannya kan auto kembali. Menabeli boleh ke atas, baik itu dengan jahar ataupun tidak, itu masyarakat yang ibadah yang kusuk. Enggak, ini kan begini. Kembalinya makmum untuk baca Fatihah, imam untuk baca Fatihah. Imamnya itu kan tidak baca takbir. Iya. Tidak baca takbir. Iya. Karena itu bukan termasuk kategori takbir intikal. Jadi bisa saja nanti itu makmumnya tidak tahu kalau imamnya itu kembali. Soalnya posisi makmum itu adalah waktu ruku. Tapi kan setelah itu kan harus ruku lagi. Nah iya. Makmum ya tetap makmum. Kan mungkin saja. Oh berarti makmum dalam keadaan ruku tetap. Iya. Jadi keraguan seperti itu. Ya, kurang begitu logis seperti itu. Nah, gini. Sebentar. Kita ada gambaran gini. Misalnya ya, sekarang imam di depan ruku ya. Kemudian dia syak. Apakah tadi saya baca Fatihah atau tidak? Kita kan tidak dianjurkan untuk takbir tikoran. Kita kembali imam itu. Bangun lagi tanpa takbir. Anggaplah sekarang yang sir yang bukan sabjah, kalau jahat tambah lagi nanti. Makmumnya tepang ruku detik, ya. Sebetulnya sama juga. Enggak begini maksudnya. Makmum tepang tidur ya, ruku kan. Imam jaga. Mesti dia orang tempat Fatihah misalnya. Karena jelas kan saya sakkan Fatihah. Tambah ruku dari makmum ini. Kan tidak harus jahat. Iya. Ataupun tidak jahat lah, sir misalnya. Cuman ini kan maksud gini, kalau konsep sudah kita paham ya, kita paham semua itu kan seperti itu. Cuman yang kita cari ini bagaimana kita menjelaskan ke anggota kita, ke kita. Kalau menurut Ustaz Rosim, Hasil keputusannya nanti kan dari beliau mengatakan bahwa selama makmum tidak mendengar takbir imam, maka makmum tidak akan bangkit atau tidak tahu. Tapi realitanya tidak semua makmum itu bangkit ketika mendengar takbir imam. Ketika imam lama ya, terlalu nggak terdengar lagi, makmum penasaran. Ternyata imamnya ngadeg. Itu menimbulkan kegaduhan. Kita sepakati bahwa ketika ada imam syak tidak meninggal atau syak tidak melakukan rukun, maka dia wajib kembali. Maka dia. Tapi ketika imam itu syaknya tidak sempurna dan ingatnya setelah dia sempurna melakukan rukun itu, maka syaknya tidak dianggap karena sudah sempurna. Sepakat. Ya, dalam Fatihah seperti itu. Dalam Fatihah seperti itu. Kalau dia misalnya syak tidak membaca huruf A misalnya, tapi dia tadabburnya atau syaknya pada tamamil Fatihah, maka itu kan dianggap sempurna Fatihahnya. Ketika setelah sempurna. Tapi ketika kita Fatihah, maka harus diulangi di awal. Itu ya. Mungkin sepakat seperti itu. Ini kesepakatan kita. Cuma nanti kita sebagai anggota BASU ini perlu juga mensosialisasikan ini ke masyarakat. Bagaimana sekiranya itu tidak gaduh seperti yang diinginkan untuk saksi itu. Sekiranya masyarakatnya kita bingung. Tapi kalau ada ya misalnya gimana lagi? Ini kan bagian daripada kita sebagai anggota LPM untuk menjelaskan. Ya sampai ketika kita lakukan itu alirannya karena masyarakat kita tidak paham. Kacang LG ya? Lagi mungkin tambahan boleh. Caranya bagi yang jadi imam ini harus tahu. Ini kalau saya baca keras lagi ini bikin gaduh. Jadi bacanya itu ya dipercepat dan juga jangan dikeraskan. Sekiranya makmum yang lagi ruku ini tidak dengar. Ya. Tapi yang jelas secepat-cepatnya baca Fatihah. Ada. Kita harus huruf dan tasnya harus juga kan. Maksudnya yang menjadi catatan di dalam sebenarnya untuk masalah gaduh ini, pertanyaan besarnya kegaduhan di masyarakat itu perlu dipertimbangkan ketika kita sodorkan dengan permasalahan ini. Ya. Kalaupun misalnya imamnya baca Fatihah bisur'ah atau bil khafif, artinya dibaca cepat dan tidak jahar. Ketika imam sudah kembali berdiri kemudian rukuk lagi, itu sebenarnya sudah gaduh. Maka solusinya adalah tetap mengikuti i'anah, hanya saja masyarakat kita perlu disosialisasikan bahwa ketika dalam praktek ini ada beberapa penawaran ulama. Makmum silahkan intidor, di mana rukun itu imam kembali pada rukun sebelumnya. Tinggal begitu saja. Atau dengan tinggal tugas kita adalah sosialisasi kepada masyarakat kita.
Ini Kita yang sepakat mulai sudah. isa, Iya. yang mulai isa makmum kan lo on deh saben di dengan makam ya kabar ya apa kayak gitu deh lo pada cara sapi tahu jadi anu tuh hidup pada kalau mungkin evolusi kita isa. Gue tertarik yang mau bawa head kita isa. Kita cari takbir cek mangki ya. Artinya keraguan imam itu menjadi keyakinan ketika tidak ada reaksi. Biasanya keraguan dia itu bisa jadi solusi. Ketika makmum tidak ada reaksi, artinya Tidak ada kita peringatan. ragu sebagai imam jaga tapi makmum tidak ada reaksi, tak macam subhanallah makmum bini aku pak Ada peringatan. keyakinan kayak Berarti itu dianggap sudah apa pasti. makmum lo mengingat sejak berada kayak gitu. Gus Salim bagaimana? Mungkin kalau takbirnya nggak ada, tapi bilang di dasar-dasar usul fikih syak itu kan imbang antara iya atau tidak. Ya. Ketika sudah tidak imbang itu menjadi dhon. Ya. Apakah sama konteksnya dengan istilah syak di sini? Contoh misalnya ketika tadi imam ini ragu-ragu Ada istilah. sudah baca Fatihah atau tidak. Kalau dalam jahar tadi sudah Ya, iya. kalau yang jadi masalah adalah sir. Tapi kan makmum kan juga bisa mikir panjangnya ketika berdiri dari rakaat pertama misalnya ini imam kemudian ragu-ragu saya sudah baca Fatihah atau tidak. Kalau saya terlalu cepat berdirinya langsung ruku, mungkin makmum akan berpikir nih kayak ya jangan-jangan lo baca Fatihah nikah. Mungkin kayak ngabalikan nikah ke makrifahnya syak ini. Syak ini ya Memang kalau bertanya ya ada yakin 100%, untuk metode problema syak 100%. Jadi syak itu 50-50. Nah, ketika Yang sudah berbawah itu nanti akan jalan kan. ketika sudah tidak ada reaksi dari makmum, ya walaupun tidak yakin iman itu jadi dhon. Ya makanya saya kan cuma menawarkan, tapi ini belum ada ya.